Shalom, welcome to my channel. Salam Daniel, izin Om nggak bisa ikut karena lagi nyetir, jaringan juga susah-susah di Pangaribuan. Salam sama peserta ya, Tuhan berkati. Bilang permohonan maaf dari Om. Yang lainnya open mic. Yang lain pakai headset utama apa ya? Rekomendasi pakai headset. Open kok. Tadi jadi lag apa? Iya. Gitu itu. Oke. Edwin. Aku masuk tengah bangkai. Bentar sabar ya, ini mau masuk. Masuk bentar ya. Abang ini udah masuk ya. Oke, masuk abang. Oke. Abang itu udah OTW masuk ya. Siapkan pertanyaan. Kita ngobrol saya ya. Halo Bang Daniel. Nggak kelihatan Bang. Rame Bang, rame. Halo Bang. Lagi sibuk Bang. Jadi bisa Bang kita mulai Bang ya. Itu bisa setahun, 2-3 tahun, 5 tahun untuk kita lebih dekat, lebih dalam. Kita punya hubungan pribadi, kita punya kita bisa ngobrol sama Tuhan, bisa nyembah. Jadi ada waktu time berdua sama Tuhan lah. Itu penting. Itu dibina aja di situ, pasti kalian akan rasakan loh. Jadi beda Bukan worship leader aja ya, bukan worship leader ya. aja ya, musisi Jadi juga. kan seperti WL gitu kan, ada beberapa memang yang pintar berbicara, yang pintar dengan kata-kata seperti itu, yang mampu menghandle halayak ramai. Itu beda nggak sih ketika ada pemimpin pujian yang dia nggak terlalu pintar ngomong, dia nggak terlalu pintar dalam berkata-kata, tapi dia punya hubungan baik dengan Tuhan. Jadi dengan kalimat seadanya, kalimat sesederhana mungkin, tapi dia bisa membawa jemaat kehadiran Tuhan. Tapi di satu sisi, yang satu lagi dia pintar ngomong, pintar merangkai kata-kata, tapi jemaat nggak dapat feel ibadah itu gitu. Ya, tetap berasa kok, sangat berasa. Emang di JPCC juga ada yang nggak bisa ngomong, yang ini, tapi begitu dia nyanyi, orang tuh kayak ngerasain itu. Beda, tetap ada. Apalagi kalau dia pintar ngomong ya, itu lebih ini lagi. Tapi nggak perlu pintar ngomong pun kalau begitu benar-benar orangnya itu emang benar-benar dekat sama Tuhan, sekali nyanyi dikit aja pun orang udah kayak Udah berasa gitu. Mungkin dia orang udah berasa, cuman orang nggak bisa ngutarain juga kan, jemaat kan ini ya gitu, nggak selalu, jangan ngarepin feedback, jangan selalu ngarepin feedback dari luar. Pokoknya udah jalanin aja, orang tuh akan berasa, akan menilai
nggak usah, maksudnya lu nyanyinya waduh bener-bener ini ya, nggak usah, itu akan berasa sendiri. Kita flow aja, nggak usah takut misalnya orang misalnya dia jago ngomong, ya udah biarin aja. Misalnya kita emang ngomongnya seadanya, tapi ya kita bener-bener dekat sama Tuhan. Ada dampaknya, sangat ada. Orang mungkin malah jadi sembuh, atau orang mulai kayak ada hiburan. Cuman kita nggak berasa aja. Ya Om. Satu lagi, Ya, dalam hal mempersiapkan worship, dalam hal mempersiapkan ibadah seperti itu, antara pemain musik, WL yang akan membawakan pujian, ada nggak sih mempertimbangkan unsur jemaat bisa nggak ya nyanyi di nada ini, atau jemaat suka nggak ya genre yang bakal gini, ada nggak sih benar. mempertimbangkannya seperti itu? Terus gimana kalau misalnya WL-nya kan suaranya bagus, enggak aku maunya main di kunci ini, tapi pemain musiknya bilang enggak kita harus main di kunci ini, seperti itu. Pasti ada banyak hal yang perbedaan-perbedaan pendapat seperti itu. Jadi cara untuk mencari jalan keluarnya biasanya di GPCC kayak mana Om? Yang gampang dulu ya, kunci di penyanyi gitu loh, bukan ngikut pemain musik gitu loh. Emang mungkin susah ya pemain musik ya, mungkin karena harus misalnya terlalu ngulik ya. Pemain musik anggap aja itu tantangan gitu loh. Tapi tetap itu harus sesuai worship leader, karena nggak enak didengar juga kalau dia nyanyi bukan di kuncinya dia gitu loh. Dan yang worship leadernya itu nggak pede jadinya dia untuk memimpin, karena dia nggak ngerasa lagu itu nggak sesuai sama kunci dia. Jadi ntar nyanyinya dia tuh, ngebawainnya dia tuh nggak bener-bener full kemampuan dia atau ininya dia. Nggak totalitas gitu Bang ya? Makanya suka ada penyanyi yang mesti ini nih, lagu ini nih, karena dia nggak pede, karena kunci bukan di kuncinya dia gitu loh. Itu ya satu ya. Terus kedua, mempersiapkan lagu ini. Nah, emang kita kalau lagu, kita juga harus lihat juga lagu ya. Kalau kadang-kadang misalnya emang banyak orang tuanya, kalau pagi ya, kalau di JPC kita emang sesuaiin dikit lah dengan jadi agak fleksibel gitu loh. Cuman kalau sekali-sekali nggak apa-apa juga. Maksudnya lagu tahun tua dibawa lagu-lagu yang agak rock gitu, seringan juga ntar dia lama-lama bisa pindah agama lagi. Jadi tergantung siklusnya ya Om ya, tergantung. Maksudnya kita harus bisa adjust. Iya. Tapi bukannya terus-terusan, ya sekali-sekali. Tergantung yang dilayanin ya. Iya, kita harus lihat seperti itu. Kalau memang kita lihat misalnya di sore anak muda banyak, wah sikat, jangan keras gitu. Jadi emang kita ya harus lihat-lihat seperti itu juga. Terus kalau musik, antara perbedaan musisi sama dalam pemilihan lagu, persiapan itu penting. Emang kalau di JPCC ya, kita tuh punya tema tiap bulan. Punya tema, jadi kita khotbahnya nih temanya ini. Nah, kita yang worship leader nyari lagu yang sesuai tema. Iya. Benar. Oke, kita cari, nanti baru berebut sama musisi. Oke, kita membuat apa nih? Ini kuncinya ini, gitu. Tetap jadi worship leader tuh yang memimpin. Musisi kita memfasilitasi. Ada music director, dia memfasilitasi jadi jembatannya antara worship leader dengan musisi gitu. Karena gini loh, worship leader ya dia leader, dia yang memimpin gitu loh, bukan musisi. Kita membackup menjadi worship leader kita tuh jadi bagus. Jadi tujuan kita ya pemain musik itu bermain untuk worship leader agar dia kelihatan lebih baik, sehingga orang yang dipimpin jemaat akan ngelihat dan akan benar-benar nyembah Tuhan gitu loh, seperti itu. Jadi jangan yang band yang mau memimpin terus ini
Cuman gini ya, cuman emang kadang-kadang bisa berbalik kalau voice readernya kelemer-kelemer. Maksudnya gimana itu, Bang? Maksudnya gimana tuh? Masih nggak, aduh gimana ya, nah itu tackle dia aja musisi sambil membimbing gitu. Jadi nggak semua worship leader kan yang punya apa ya, PD, kadang-kadang suka ada yang nggak PD gitu ya. Nah itu jadi musisi bantuin gitu. Jadi emang ini masih ada teamwork, masih ada kerja sama. Jadi nggak selalu ya kita kalau di kita nih harus worship leader yang memimpin. Tapi kadang-kadang ada worship leader yang baru atau itu, nah itu kita bimbing, kita juga harus masuk ke situ gitu. Seperti itulah. Jadi kayak bukan suatu keharusan juga gitu loh. Jadi dan worship leader juga harus bisa nerima masukan dari musisi gitu loh. Iya, iya. Oh ini jangan gini nih. Kadang-kadang nggak mau ke hati, tapi kadang-kadang ya bagus juga ya terima aja. Jadi kita saling melengkapi. Oke, Bang. Gitulah. Terus aku gini, Bang. Jadi Karena menjawab. boleh minta tips nggak gimana caranya supaya hubungan di antara tim worship ini kuat gitu, akur gitu. Gimana cara Gampang. untuk menghindari gimana Om? Gampang. Ngumpul bareng, bercanda-bercanda, ngopi, nonton bareng, hangout. Kalau sebelum pandemi ya, kalau sudah pandemi ya, itu. Iya. Kalau misalnya kita punya hubungan, misalnya sama pimpinan, misalnya sama pemendam, ya teleponan lah atau WhatsAppan, bikin hubungan lah. Seperti itu. Karena gini, kalau kita nggak ada hubungan, kita nggak bisa ngomong. Sekarang gini, kalau kita nggak dekat nih ya, kita ngomongnya kan sama dia hati-hati kan, Canggung. nanggung. Kalau deket, lo bisa pukul-pukulan, bisa bercanda-bercanda gitu. Itu karena kita punya hubungan baik kan, berarti sama dia kan. Jadi kalau emang semakin kita jauh, kalau bisa emang kita harus dekat, harus kita ngumpul bareng, hangout, bukannya hanya pas lagi latihan baru ngumpul gitu. Jadi sebenarnya kita terus sering, nah disitulah justru terjadinya ikatan, dan itu adanya di situ, nggak hanya pada pas latihan, pas pelayanan gitu. Itu di situ sih kayak gitu. Terus gini, Bang, aku potong lah dulu, Bang ya. Jawab. Aku potong dulu, Om ya. Gini, kita kan bicara soal penyembahan dulu, Bang ya. Halo, Bang. Ya. Ya. Gini, Bang, kan kalau kayak kita pemain musik itu kan kita juga harus konsentrasi sama apa yang kita mainkan, Bang, ya kan. Terus itu gimana ya, Bang, caranya? Kalau boleh Abang kasih tips gimana caranya pemain musik bisa konsentrasi bermain musik, bisa konsentrasi juga untuk menyembah. Ya. Oke. Kita harus kuasain dulu lagunya. Oke. Gitu. Jadi Nigel Hendrock itu pemain gitaris dari Hillsong pernah datang ke JPCC. Dia ngajarin kita latihan sampai kita nggak salah. Dia tuh begitu. Jadi dia latihan lagu sampai nggak salah. Sampai nggak salah. Di rumah. Latihan sampai nggak salah gitu. Oke. Bukan latihan cuma 2 kali bisa, tapi masih salah-salah, udah enggak. Sampai Bener-bener bersih, tidak ada salah gitu, Bang ya. Cuma kayak udah di luar kepala gitu. Jadi kalau udah begitu, kita bisa nyembah. Ya kan? Kalau kita masih ngulik-ngulik, masih mikir-mikir, ya berarti ya akan susah gitu untuk nyembah. Wow, harusnya dikuasai dulu betul-betul, Bang ya. Ya, dikuasain bener-bener sampai kita kayak dihafalin gitu ya, misalnya abis ini apa. Nah, yang dicari yang titik tersulit dulu, yang dilatih. Misalnya kita ada ini latihan aja itu dulu, bagian itu baru intro. Biasanya kalau main gitar seperti itu ya, atau dicari dulu, nanti baru secara mainin secara keseluruhan. Nah, itu diulang-ulang terus sampai
sampai dibilang kalau dia ya sampai tidak salah Sampai baru tidak dia salah. Jadi kalau seperti GPCC worship bang, kalau misalnya kan Ya. pada umumnya gereja-gereja kita di Indonesia apalagi kayak gereja-gereja kota gitu bang, kan masih sering berkiblat ke GPCC musiknya. Sedangkan GPCC itu pengaruh musiknya kemana bang? kita semua kita emang lagu-lagu kita mainin selalu, terus kita juga mainin lagu-lagu kayak Hillsong, semua yang kita mainin sih seperti itu kan, kita tergantung tema Iya. gitu. Tema kita selalu tergantung temanya ini apa nih, misalnya tentang keagungan, ya udah kita nyari lagu yang tentang tema keagungan, tergantung worship leadernya dia mau yang mana, dia pilihin dulu. Oke, ini nanti ada di medley dikit seperti itu, kayak gitu. Nanti dia bahas sama musik director, ini gimana nih lagu ini, oh ini, oh boleh nih ya, atau ini gua ada lagu yang ini nih gimana nih, oh iya boleh. Jadi kayak ada diskusi. Kita sebelum pelayanan kita ada grup WhatsApp dulu, kita bikin WhatsApp antara worship leader sama musik director dulu, mereka berembuk dulu dalam pemilihan lagu. Nanti ada grup besarnya lagi itu sama musisinya, nanti musik director yang nentuin, oke, kita mainnya kayak gini ya, oke, kita lagu ini nanti di grup yang besarnya, tapi sebelumnya di grup kecil, jadi menentukan lagunya udah di antara worship. Jadi worship leadernya itu yang nanti dua itu janjian sama musik director, ada PIC-nya yang ngatur. Dia bikin udah jadi, baru ke grup yang gede, grup yang ada musisi, ada singer-singernya, baru dibahas di sana. Udah suatu kesimpulan lagunya ini, kuncinya ini, baru berembuk di sana. Nanti musik kita gini-gini ya, atau gini gitu. Jadi kalau misalnya begini bang, kalau aku kan pribadi kalau ditanya lagu GPCC yang paling kusuka itu kan bersorak-sorai sama sampai akhir hidupku dan ku milikmu, 3 bang ya. Kalau kayak abang pribadi dari semua lagu yang abang mainkan GPCC, lagu yang paling abang suka yang mana? Semua dong. Semua ya. Karena semua diisi bang ya. Next, apalagi? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke. Open mic-nya. Ya. Shalom Bang Daniel. Halo. Gini Bang, ini kan soal penyembahan di altar nih. Jadi kayak GPCC ibaratnya, pernah nggak kayak abang pribadi lah dulu ya, pernah nggak abang merasakan dan tidak pernah merasakan saat di altar, saat penyembahan tidak merasakan hadirat Tuhan gitu? Oh pernah juga bang? Pernah sih, jujur sih pernah jujur. Jadi gini Bang, Tapi apa sih gini. perbedaan? Oke. Itu sebenarnya itu dari kita sendiri. Bukan tergantung yang membawakan bang ya? Bukan tergantung yang membawakan. Tuhannya hadir. Yang bikin kita nggak hadir nih, itu kita sendiri. Ya mungkin kita pikirannya kemana atau gimana, atau mood kita lagi nggak oke dalam pelayanan, kita kayak hampa lah gitu loh. Itu bukan karena Tuhannya nggak datang, nggak ada di situ, bukan, itu karena sikap kita yang ada di dalam diri kita. Jadi kita kayak ngerasanya nggak ini nih, atau lagi aduh kayaknya pelayanan gini-gini aja. Itu pernah sih ngerasain. Gitu ya Bang. Jadi gini Bang, rasanya gitu dapat feel-nya di waktu kita melayani, kalau kita itu memang benar-benar merasakan hadirat Tuhan gitu. Memang kita di saat pelayanan bersorak-sorai, memang benar-benar ini fokus sama Tuhan. Tapi kan sekilas ada rasanya kita kayaknya
gimana ya? Ibaratnya karena skill kita aja, Bang, bukan karena kita merasakan hadirat Tuhan gitu. Pernah nggak Abang rasakan kayak gitu? Pernah. Itu emang untuk ngerasain bahwa kita dekat sama Tuhan, sama ada kehadiran Tuhan, ya itu kita bisa ngerasain kok. Kita bisa ngerasain, tapi bukannya karena Tuhan yang nggak hadir gitu loh. Jadi kalau aku ngerasain nggak hadir, pemain keyboard tuh merasa hadir. Itu siapa yang salah? Emang Tuhan yang salah? Enggak, itu kitanya. Enggak. Ya, kitanya yang salah. Sikap kita mungkin banyak pikiran atau mungkin kadang-kadang juga kalau pemain maksudnya baru-baru sound gitar nggak enak, dia langsung kayak pusing tuh langsung. Aduh, nih suaranya nggak enak banget nih. Dia udah kepikiran terus, dia udah nggak niat hadirat Tuhan lagi. Seperti itu. Gitu. Jadi kayak gini, makanya Bang, kayak penting Abang. persiapan. Jadi kayak Abang pribadi kan ini kan gini, Abang melayani di gereja juga gitu, melayani Tuhan. Dan pernah nggak Abang di luar sana ibaratnya menyanyikan lagu-lagu dunia gitu, pernah nggak Bang? Atau khusus untuk pelayanan untuk Tuhan? Saya pemain Magenta Orkestra. Magenta Orkestra Bang ya. pemain agak. Iya, saya session player main di TV Indonesian Idol. Sering kulihat. Main. Main di mana mau lagu apa? Lagu Muslim pun saya main, lagu Lebaran kalau lagi Lebaran. Main. Ya betul Bang. Jadi gini, ibaratnya Abang sudah merasakan pelayanan sama Tuhan dan ini juga tampil di kayak mana bilangnya? Boleh. Bagian dunia. Jadi perbedaannya itu di mana yang paling ininya Bang, paling enak Kita Abang dari rasakan? awal udah bilang tetap beda. Kita beda, rasanya beda. Kita kan cara bawa ini kalau itu kan saya di sekuler kan saya kerja, Oh. gitu ya, kerja. Kerjaan saya emang gitu, musisi. Saya nggak ada kerjaan lain, saya cuma musisi. Jadi saya kerjanya musik. Saya main, ya udah saya main musik. Nggak ada yang salah kok. Tapi kalau saya main untuk gereja ya saya tujuan saya bukan buat kerja, saya emang buat Tuhan gitu loh. Jadi itu attitude aja sebenarnya. Oh, attitude benar-benar. Attitude. Menyesuaikan pada tempatnya Bang ya. Iya, sekarang kayak gini deh. Apa ya, itu sikap kita yang make lah. Misalnya kayak gitar nih kita bisa pakai untuk sekuler, kita bisa buat Tuhan. Kayak pisau buat pembunuh dia bisa Iya benar. jadi jahat kan. Iya benar. Gitu loh. Kalau kita untuk kopi dia bisa jadi sesuatu yang kebaikan gitu loh. Berguna gitu Bang ya. Jadi emang attitude kita yang dari mulai. Kan kalau makanya penting kalau dalam pelayanan persiapan tuh bener-bener penting banget. Kita nggak bisa cuma datang langsung gereja langsung pelayanan, itu enggak. Persiapan kita dari sebelumnya nyiapin lagu, kita belajar lagu itu tuh udah mulai penyembahan sebenarnya. Ya, itu penyembahan, persiapan. Itu Tuhan lihatnya dari situ loh, bukan Tuhan lihatnya pas lagi kita pelayanan loh. Pas lagi tampilnya ya Bang? Wah, enggak, bukan pada tampilnya. Bukan di situ kan? Bukan. Ya dilihat, tapi enggak bukan satu-satu paket. Dia lihat dari kita mulai mempelajari lagu, mulai kita mengenalin lagunya. Oh, lagunya ini tentang apa sih? Awal-awal kita harus pikirin, oh tujuannya apa sih? Oh, ini apa? Oh, nyiapin, kita nyediain waktu buat latihan. Itu Tuhan ngitung loh, maksudnya perhatiin. Tuhan kan merhatiin hal-hal yang kecil, bukan yang suatu yang gede. Itu Tuhan tuh dari kita mulai milih lagu, mulai mikirin kunci atau mulai nyiapin lagunya mainin gimana, terus kita mulai latihan, nyediain waktu. Kita jangan kadang-kadang 15 menit, oh gini ya lagunya, ya udah, yuk nanti on the spot aja. Begitu kita datang nanti jadi berantakan, misalnya apa jadi moodnya nggak enak gitu. Tapi kalau kita mulai persiapan dari awal, dari jauh-jauh hari itu akan beda. Begitu kita datang latihan pun akan berasa kita mainnya juga udah persiapan gitu loh. Datang juga
lebih awal lebih bagus gitu loh. Kita di JPCC Worship tuh on time semua loh, malah lebih dari nggak on time. Maksudnya gimana bang? Budaya sebenarnya. Hah? Maksudnya bagaimana? Tidak Mereka lebih. datang tuh misalnya jam 9 ya, setengah 9 udah pada ngumpul semua. Jadi yang terlambat tuh malu gitu loh. Oh, disiplinnya kuat bang ya? Iya, karena kita emang diajarin tentang apa ya? Kita emang sama leaders kita tuh diajarin apa ya yang bagus lah. Iya benar. Karena kita datang awal tuh menghargai orang Benar. gitu. Dan Jadi kalau ada yang telat kan kasihan. Udah orang yang datang lebih awal, terus kita datang ini akhirnya jadi misalnya jadi nggak mulai gitu. oh jadi apa? Seperti Oh iya itu. benar. Terus gimana bang? Itu tapi harus dari leadernya. Leadernya? Itu dari leadernya. Kalau dari leadernya nggak begitu. Nah, jadi misalnya Daniel nih pimpinan present worship-nya mesti dari kamu nurunin ke bawah gitu. Harus, tapi dirinya juga harus sudah datang awal gitu. Jadi harus Iya, kasih iya. contoh. Terus gini bang, menurut abang pergaulan kita dengan tim kita itu mempengaruhi nggak untuk kualitas musiknya nanti pada saat worship? Gimana pergaulan apa? Pergaulan kita dengan tim kita itu berpengaruh nggak terhadap permainan kita pada saat worship? Pengaruh, Bang ya? pengaruh. Lebih rileks, lebih intens, lebih bisa senyum-senyum, bisa lebih ya ada bercanda, ya maksudnya lebih apa ya, lebih erat lah, Lebih dapat chemistry gitu bang? Nah, kalau kita bilangnya chemistry ya. Iya, Kalau iya. orang lain mungkin bilang lebih engage. Jadi kita lebih justru itu kayak tight musiknya jadi lebih kompak itu ya bisa mulai dari situ juga. Kalau kita kompak ya itu mestinya mulai dari situ. Mesti sering jalan, sering bergaul lah. Ngopi-ngopi gitu bang ya? Ya, ngopi-ngopi, ngobrolnya kan bisa apa aja, bisa ngobrolin musik. Gue lagi dengerin ini nih, wih asik nih, ya kayak gitu. Kita juga begitu. Gue lagi dengerin ini nih, band baru asik banget nih. Mana, wah kita langsung dengerin. Oh iya, gitu bahas. Kayak gitu. Gini bang, abang kan udah termasuk lama masuk ke dalam dunia musik penyembahan worship gitu bang. Kalau aku membahasnya secara rohani bang, pernah nggak abang ngalamin mujizat gitu? Mujizat kayak Contohnya entah gimana waktu penyembahan ada pergumulan tiba-tiba setelah apa itu terselesaikan gitu bang. kayak gitu pergumulan. Kesaksian hidup lah bang ya, gitu. Cerita dikit lah bang, kesaksian hidupnya dikit bang. Ya sebenarnya sih apa ya, aku tuh gak pernah terlalu yang kayak gitu-gitu amat, cuman aku ngeliat sih justru kayak ada sembuh di orang lain gitu loh. Ini malah lebih gitu, ngeliat ada lagi pelayanan tiba-tiba ada orang bisa jalan ya gitu, atau orang lagi sakit tiba-tiba sembuh. Saya ngeliatnya seperti itu. Kalau dalam pribadi sih ya sebenarnya satu-satunya itu ya hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita mendekat, benar, kita malah bisanya sembuhan atau jadi pergumulan kita waktu kita saat-saat kita sendiri justru kita punya, jadi prosesnya malah misalnya jadi kelegaan itu ketika saya nyembah Tuhan ya benar-benar sendiri gitu loh, di rumah gitu loh. Seperti itu, pergumulan justru kebukanya justru di saat-saat saya punya, kan karena saya mesti dekat sama Tuhan gitu ya, di situ. Jadi bukan saat pas lagi secara rame-rame, tapi kalau secara rame-rame saya ngelihat ya kayak orang lain justru yang seperti itu. Baru gitu sih. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Ya
ini banyak orang nih, yang lain nggak Banyak. kedengeran nih, Ayo siapa? Ria Nababan. Ya silakan Ria. dan malu-malu. Silakan Ria. Open mic Ria. Oh iya Ria nih tadi nih. Open mic-nya Ria. Ya. Oke, Tadi kan abang bilang kalau Ria dulu ya, Ria. Ayo Ria. Ini Om, saya mau nanya, kan kadang kalau kita ibadah gitu, kan di apa musiknya yang kayak girang gitu nih Om. Terus kita bawa kawan, kayak aku tuh pernah ngalamin, enak nggak ibadahnya? Jadi dia bilangnya enak karena musiknya. Apakah ada pengaruh? Jadinya kita ngerasain di ibadah itu nggak ngerasain hadirat Tuhan, yang kita rasakan tuh kayak di klub-klub gitu. Itu ada nggak sih hubungannya pembawa musiknya sama Ikut abang maksudnya. jemaat yang Gila bang, biar Tiap orang bisa ngerasain beda-beda sih ya. Kita nggak bisa bilang ini harus begini ya. Kadang-kadang gini, kita juga sebagai gereja tuh harus punya jembatan gitu loh. Gimana orang datang ke gereja kalau musiknya mereka nggak datang ke gereja aja udah nggak mau, hanya kan, musiknya begitu tuh, gitu ya misalnya. Ini secara realita ya. Kita tuh harus jadi jembatanin. Jadi kita emang harus punya daya tarik dulu. Oh orang, wah ini musiknya ini nih, yang maksudnya tujuan kita kan apa, supaya dia datang ke gereja kan sebenarnya. Nah sekarang kalau dia aja ngeliat musik yang nggak mau datang ke gereja, ya gimana itu, gimana istilahnya firman Tuhan akan nyampe ke dia gitu loh. Jadi kita ini harus relevan. Kalau bisa emang gereja tuh harus relevan. Makanya kenapa ya kayak GTC Worship itu musiknya kan kadang-kadang emang ya kayak zaman sekarang atau orang banyak banget. Karena ini anak muda pun dengan musik seperti itu akan mau datang gitu loh. Bahkan malah dari gereja-gereja lain datang ke kita gitu loh. Bukannya kita maksudnya ini, cuma emang kita harus jadi di gereja tuh harus jadi jawaban buat manusia di sekeliling kita gitu loh. Jadi kita harus di kalau mati udah capek mau. Si mati Adi. Enggak mati bang. Iya. Hah? Ini jaringan bang. Mampus. ya gitu lah. Jadi kita emang gereja harus jadi jawaban. Jadi emang sejak dulu kan terlalu konvensional ya, tahan kita musik begini nih gini. Tapi akhirnya lama-lama jadinya sepi juga. Bukannya saya maksudnya ngejelek, maksudnya itu enggak, maksudnya ada unsur seperti itu. Jadi nggak bisa, jadi aku juga nggak bisa bilang, wah nggak mungkin tuh musik nggak bisa bikin orang dapet, nggak juga, karena orang ngerasain seperti itu. Gini Om, ada nggak sih ngaruhnya? Kan misalnya kalau kita dalam kita bawa dalam penyembahan, kan ada pengaruhnya kita yang bawa penyembahan itu mengalir ke jemaat. Nah, ada nggak pengaruhnya dari kita yang bawa musik itu mengalir ke jemaat juga? Atau mungkin kita ngejalanin bawa musik itu dari daging gitu? Apakah ada pengaruhnya sama jemaat gitu? Enggak, maksudnya gini ya, kalau kita nih yang musik itu sebenarnya siapa yang ngebawain sih pengaruhnya. Mau kita bawain lagu-lagu kayak lagu-lagu dari dunia gitu ya, kita bawain apa juga sebenarnya. Yang penting orang yang ngebawain ini siapa, itu yang bikin. Dan jadi lagu-lagu yang misalnya dunia pun kita bawain pun itu akan berasa buat jemaat gitu. Cuman kan emang kita juga harus pintar-pintar ya, karena kan orang tua kita tuh harus kayak fleksibel lah. Kita nggak bisa bilang terus kita ngotot gitu, ini musik harus begini nih, sedangkan orang tua nggak mau gitu. Kita ya harus ada adjustment dikit lah. Jadi sekali-sekali aja, nggak ya terus
gitu. Karena juga nanti kalau kita terlalu ngikutin orang tua juga nanti teman-teman kita udah malas ke gereja juga. Itu jadinya ada pengaruh Kalau seperti itu. pengalaman Om Ya. sendiri itu, pengalaman Om sendiri pernah nggak misal nggak fokus atau ada masalah gitu, nggak fokus dalam bawa musik, terus tiba-tiba Om ngeliat ada pengaruhnya sama jemaat itu. Pernah nggak ngerasa atau ngalamin gitu? Enggak sih, kalau emang di hati aja, cuman apa ya? Karena kan teman-teman saya belum tentu worship leadernya kan belum tentu kayak saya gitu loh. Kalau dia hatinya bener, misalnya saya hatinya nggak bener, gitu. Jadi di gereja pun pasti yang hatinya bener yang lebih banyak ya, lebih dipakai ya, karena kan ada Roh Kudus juga yang bekerja ya. Dan akan manifestasinya ke jemaat gitu. Jadi yang diserap tuh sama jemaat tuh yang baiknya. Itu bisa begitu. Itu karena kan ada Roh Kudus gitu loh. Oke. Jadi nggak selalu nggak misalnya kita pun main negatif semua kita akan transfer ke itu enggak juga, karena ini rumah Tuhan. Pasti Roh Kudus akan ambil take over gitu loh. Itu akan berasa kok kalau misalnya tiba-tiba dia nyebut bukan Tuhan juga pasti langsung ditegur kan sama yang lain, dan yang lain juga jemaat kan berasa ini kok gini amat sih gitu. Dia akan ada rasa penolakan gitu. Gimana Ria? Masih ada Ria? Jawab nggak? Terjawab Ria? Masih penasaran kayaknya. Itu tadi Om yang mesti kayak aku nih, misalnya kan aku ibadah di suatu tempat nih, terus aku tiba-tiba udah kayak musiknya enak lah, jadi kita lebih menikmati musiknya daripada lagunya merasakan lagu Tuhan nih. Terus itu sebenarnya yang salah di mana sih Om? Akunya atau mungkin pembawa pujiannya atau musiknya? Kitanya musiknya sih nggak salah. Terus Kitanya, kalau kitanya. orang awam yang belum pernah, Om, kalau aku ngajak kawan nih, dia kan belum pernah dan belum tahu, jadi kan pintar-pintarnya kita nih supaya dia bisa nerima. Tapi kalau dia baru masuk, gara-gara musik dia jadi dia nikmatin musiknya gitu. Gak apa-apa juga, gak apa-apa kok. Gak apa-apa, yang penting awal-awalnya itu dia kan gini loh, nggak harus kita ajak langsung dia langsung ngikut kan, atau langsung ini. Jadi gini loh, kan seperti yang aku disebut ya tadi, kalau aku lagi hatinya nggak enak, terus nggak ngerasain ada Tuhan gitu, itu kan yang salah siapa? Akunya. Iya. Aku ngerasain, wah musiknya nih enak nih, daripada nyembah, akunya nih yang lebih enjoy gitu. Ya pada saat itu mungkin kita lagi begitu. Gitu, ya kan? Nah mungkin karena kurang persiapan atau kurang waktu kita kan ini, sehingga kita kayak jadi bias gitu loh. Ini kita lebih suka musiknya dibandingin kita merasakan hadirat Tuhan kan, gitu kan. Jadi dalam pelayanan sih ya itu setiap worship leader atau setiap musisi akan ngerasain seperti itu. Jadi nggak 100% harus kita ngerasain bahwa wah kita nih bener-bener ke Tuhan gitu loh. Kita ada saat-saat seperti yang kita tiba-tiba kayak blank, ada saat seperti kita kayak aduh nggak nyaman, ada saat seperti itu tuh karena mungkin kita kurang ada hubungan, karena kita lagi sibuk pada saat itu, minggu-minggu itu kita lagi sibuk apa atau kita punya masalah. Itu bisa terjadi sih seperti itu, karena kita nggak menyerahkan kita benar nyerahin masalah kita ke Tuhan gitu. Kita selalu kan tiap orang kan punya misjudgment gitu loh. Saya sering ngerasain juga, teman-teman juga pasti. Kita bukannya kita jadi penyembah Tuhan itu 100% harus benar-benar kudus gitu ya, maksudnya benar-benar yang untuk Tuhan yang ini. Kadang-kadang kita ada satu waktu yang kita benar-benar lagi di titik terendah,
terus kita titik terendah kita nggak mau melayani, nggak juga, kita harus layani juga. Oh. Seperti itu. Iya benar. Oke, gimana Ria? Ya. Ya, ya. Jadi Oke. nggak usah khawatir bahwa kita harus benar-benar 100%. Nggak, tiap orang pasti ada. Sydney pun atau Sari pun juga pernah ngalamin bahwa dia lagi ini malah kadang-kadang jadi nggak jadi penyembahan, jadi nangis aja atau ini seperti gitu kadang-kadang ada saat-saat seperti itulah. Kan karena ini kita hidup nih beberapa tahun, penyembahan beberapa tahun pasti ngalamin proses dalam pelayanan itu ada. Nggak hanya wah lu kalau pelayanan lu ya harus begini ya, gini terus nih. Enggak. Manusia tuh kayak gitu. Iya. Gitu. Ya. Gimana Ria? Oke. Lanjut tadi Kabul. Oke, silakan bro. Ini Bang mau nanya dikit ya. Gimana sih cara menghadapi keadaan yang stagnan gitu dalam tim pelayanan? Kita pikir nggak ada perkembangan malah di situ-situ aja. Coba dong Bang tipsnya, atau pernah pengalaman Abang begitu? Terima kasih. Perannya apa nih? Bermain musiknya atau ngerasa pelayanannya kayak gini-gini aja atau apa? Terutama di bermain musiknya gitu, di tim musik ya terutama. Iya. Oke. Emang mesti kalau untuk tim musik ya emang mesti ada satu orang yang bisa ngelit sebenarnya, yang bisa mimpin. Itu ada pimpinannya nggak? Maksudnya kan biasanya lo yang ngaransemen atau apa, ada nggak? Oh maksudnya tim yang leader musiknya? Iya. Gitu? Ada sih. Ya. Ada. Ya. Nah, misalnya emang agak susah gampang ya. Karena kan kita secara tim ya, yang bisa kita benerin mungkin lebih gampang kita benerin diri kita sendiri kan. Karena kan kita tahu diri kita sendiri. Mungkin kayak kita waduh kita main musiknya kayaknya gini-gini aja nih. Misalnya main bass gini-gini aja nih. Aduh, ya kita harus maksudnya kalau bisa ya lebih belajar lagi di YouTube kan banyak, lebih latihan, lebih mungkin yang nggak harus yang present worship aja ya, latihan fingering, skill, terus dengerin musik-musik juga gitu loh. Jadi terus kasih ide, lu nih dengerin nih ini nih ke teman-teman nih kayak gini nih asik loh gini nih. Nih kita perhatiin, ini drumnya enak banget nih. Jadi kita nunjukin momen drum. Ini drumnya enak banget. Kita kayak gitu soalnya. Ini drumnya enak banget nih pukulannya nih. Ini pas di sini nih gitu. Sampai detil-detil kayak gitu. Nanti pemain drumnya tuh yang nggak misalnya nggak dengerin pun, oh iya ya, asik juga ya dia bisa mukul kayak gitu. Jadi kayak kita harus bisa main musik tuh harus bisa nelaah musiknya gitu loh. Kita nelaah misalnya, ini gitarnya gini, ini susah banget nih, atau ini bassnya kok gini amat ya, ini kok dia salah apa bener nih gitu, kayak gitu. Jadi dibahas gitu loh, dibahas sama-sama. Dan di situ dengan adanya begitu nanti pada saat kita latihan, lu drumnya yang kayak itu aja tuh ya, dia akan nyoba gitu ya. Itu akan menghidupkan tim musik kita seperti itu. Jadi kita lu dengerin ini deh. Jadi kita kasih suggest aja. Lu coba deh dengerin ini ya. Kayak gitu. Kita kalau tim kita nih kayak gitu. Saling misalnya dia dia dengerin apa terus dia ini keyboardnya nih kayak gini dong lo. Kalau kita malah begitu bercandanya, wah lu ayo lo mainin kayak gini dong, nih asik nih gitu. Udah kayak gitu, udah kayak nyolot-nyolotan gitu loh. Tapi kalau masih baru ya ngomong, ini asik nih, keyboard soundnya enak banget nih gitu. Ntar dia akan nyari loh, gitu loh. Teman kita gini loh, kalau teman musik kita dia ngerasa bahwa ini enak, main keyboard ini soundnya enak nih. Dia tuh walaupun cuek-cuek, tapi dia rada mikir gitu.
soalnya kayak apa ya, oh gitu yang dibilang teman kita enak nih gitu. Dia akan berusaha, walaupun belum dapet pun juga ya, tapi akan berusaha dia nyari sound-sound seperti itu. Mau nggak mau pasti deh. Iya benar. Seperti itu. Jadi kayak kita harus dipancing-pancing seperti itu. Mungkin bisa mulai dari Kabul juga. Kabul mulai ngomong-ngomong seperti itu. Oke, gimana? Itu sih kalau di kita pengalaman pribadinya. Ada yang apa lagi? Gimana bro? Hubungan baik juga sama tim itu juga Bang Arif sama hubungan baik sama ngasih saran juga gitu, sama-sama Iya. diskusi tentang. Ya. Ini satu lagi dong, pertanyaan satu lagi. Apa sih yang hal unik itu yang dari GPCC Worship ini yang tidak diterapkan sama tim musik lain? Makanya GPCC ini jadi seperti saat ini gitu Bang. Terima kasih. Aduh, itu apa ya? Itu mestinya bukan dari kita yang ngomong, mestinya dari kalian yang ngomong. Kenapa yang bikin beda gitu loh? Kalau di kita kan apa ya? Sebenarnya gini, kita tuh musik di kita kan dari True Worshipper. True Worshipper kan memang lagunya kan agak susah ya, maksudnya agak ngejelimet lah buat kita, emang lebih banyak ininya. Tapi begitu kita jadi gereja, begitu banyak tim musik yang datang, kita kan ada musik-musik yang mau pelayanan banyak gitu. Itu kan kita ngelihat skillnya kan nggak sama gitu loh, belum tentu bisa main, malah jadi maksudnya main gitu. Jadi kita bikin musik GPC Worship tuh lebih apa ya, lebih enak dimainin, bisa dimainin, lebih gampang. Jadi yang agak pinteran bisa main, yang agak baru mulai belajar bisa main juga gitu loh. Dan banyak juga kita kalau pergi keluar kota juga bilang, aduh musiknya susah amat sih, Worshipper nggak bisa dimainin gereja gitu. Jadi nggak semua saat dia bisa mainin juga gitu loh. Walaupun aduh ada yang bilang, oh yang gampang-gampang dong bikinnya bang gitu. Ya akhirnya ya kan karena gereja kita sekarang nih timnya aja tuh kita sekarang udah 300 musisi loh. Wow. 300. Banyak. Jadi itu udah bisa banyak. Nah kita kan harus nyesuaiin gitu loh. Ada yang masih junior, ada yang masih ini. Jadi musik kita nggak terlalu yang jelimet-jelimet amat. Seperti itu sih. Gimana bro? Nah kalau mau bedanya apa ya kalian sendiri yang menilai ya. Gimana? Pas terima jawaban? Ya, sudah. Ada lagi? Yang lain lah. Yang lain? Ayo, yang lain. Yang lain dulu. Ada baru lagi, Ibu. Yang lain? Kayaknya Ria mau bertanya lagi nih enggak? Ayo, yang lain. Ini bang, sebelum apa bang? Sebelum masuk yang lain lah bang ya. Gini. Kalau dari berdasarkan sejarah gereja lah ya bang ya, sejarah gereja kalau nggak salah, ini ya kalau aku nggak salah bang ya, itu musik gereja kan pada dasarnya cuma organ bang ya, organ. Ini kenapa bang bisa berkembang dia jadi band? Gitu, maksudnya pengaruh awal itu dari mana bang? Bisa satu gereja itu pelan-pelan dia jadi band, baru semua tren ini sekarang bang gitu. Pengaruhnya ya? Iya. Ya mungkin udah zamannya modern ya, kan zaman dulu kan masih dari awal kan dari Katolik ya. Iya. Katolik kita kan masih dari seperti itu, mulai piano, ya begitu Protestan kan mulai ada misalnya piano, atau itu emang berkembang sih ya. Iya. Dan jenis musik itu kan semua ciptaan Tuhan juga. Benar. Gitu. Jadi dengan berkembangnya musik, berkembang dan juga karena apa ya, Pentakosta itu udah begitu, Pentakosta kan udah mulai
ekspresif, Iya, benar. lebih ekspresif. Nah, mulai nambah-nambah alat musik seperti itu. Jadi lebih ekspresif, lebih apa ya, lebih nyembahnya tuh Lebih berasa. seperti itu sih. Itu perkembangan zaman aja sih sebenarnya. Salah nggak Bang kita misalnya gini, kalau tadi kan tadi Abang bahas soal aransemen, gimana caranya biar enak ya kan Bang. Nah, kalau misalnya kita mendengar lagu dunia nih Bang, lagu dunia, terus kita berpikir, oh ini part ini kayaknya enak nih, kalau kita adopsi untuk dibuat ke musik worship, itu gimana kira-kira? Sah aja atau gimana Bang? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bang ya? Nggak apa-apa. Ini semua kan musik yang di luar pun itu sebenarnya ciptaan Tuhan kok. Sebenarnya itu cuman emang kalau di sekuler diinin aja. Istilahnya mereka nemuin duluan dan mereka melakukannya misalnya untuk penyembahan apalah, untuk lirik-lirik yang nggak benar, lirik-lirik yang nggak ini. Sebenarnya tapi semuanya itu udah tercipta, itu sebenarnya Tuhan. Tinggal siapa duluan yang menemukan. Nggak apa-apa. Tuhan nggak ngeliat jenis musik. Kalau ngeliat jenis musik misalnya dia senangnya apa? Rock. Ya udah dia nyari yang gereja yang main rock. Yang main kayak Israel nggak mau. Enggak. Jadi Tuhan tuh nggak ngeliat jenis musik, nggak ngeliat alat musik. Iya benar. Dia ngeliat hati orang yang main. Benar. Hati berarti tergantung hati deh Bang ya. Kuncinya itu kalian nggak usah pusingin kayak gitu-gituan. Ya sama aja kayak di luar negeri ya, kayak apa ya, jadi peradaban itu beda-beda. Kayak saya kalau lagi pernah ke Hillsong di Amsterdam, begitu selesai pastornya minum bir. Wow. Masih pelayan ini, masih mau nextnya ini makan terus minum bir. Terus kita langsung lihat kan, kalau buat kita gitu, buat mereka nggak apa-apa. Jadi itu peradaban itu karena udah kebiasaan di sana tuh begitu. Oh. Itu begitu tuh mereka akhirnya servis kedua minum bir nggak pengaruh buat mereka. Mereka makannya misalnya gitu. Terus di Swiss juga kita pernah ke Swiss ya gitu. Mereka tuh makan cuman kayak kayak hotdog gitu, tapi nama bir yang gede lagi. Iya. Gitu tiap siang. Terus kita bilang, waduh, enggak, itu karena emang peradaban. Nah, kadang-kadang ada yang begitu pakai full band, ada yang cuman piano doang, atau itu karena peradaban pada saat itu gitu. Jadi nggak ngaruh. Yang Tuhan niat tuh artinya. Tapi kan dia yang minum bir bukannya sampai jadi mabok, ya kan enggak. Dia cuman buat ini aja. Di sana juga udaranya dingin. Mungkin faktor iklim, ya Bang, faktor iklim ya. Iya. Oke. Kayak gitu, jadi nggak apa ya? Kan tuh niatnya di hati lah. Jadi kalau kalian ngambil misalnya ambil musik sekuler dikit gitu, apa-apa. Ini kan buat supaya jenis musik kan untuk bikin supaya relevan nama jemaat dan nama yang gitu. Oke, gimana teman-teman yang lain? Kita kasih ini ya, tapi nggak semua kayak gitu ya. Oh. Ini kalau di kita tuh begitu. Jadi nggak semua bisa nerima seperti itu. Cuman karena kita ngelihat bahwa mungkin yang orang-orang udah tua-tua lagi, wah nggak bisa tuh begitu ya. Tapi kalau udah mulai zaman-zaman sekarang sih kayak gitulah. Oke, gimana? Ya. Tapi kita gini, iya. makanya kita pakai logika aja kalau emang Tuhan ngelihat jenis musik. Nah, maksudnya Tuhan akan ke gereja yang jenis musiknya yang disuka aja kan? Nggak mungkin kan? Masalahnya tidak ada dicatat Bang Tuhan suka musik yang mana, begitu kan Bang kan? Iya, nggak ada. Benar. Berarti semua tergantung di hati lah Bang ya. Tapi terkadang pun kan Bang sering juga itu miskomunikasi kita dengan jemaat. Misalnya jemaat ngomong itu musiknya terlalu keras gitu kan, atau gimana, dia memaksakan sesuai dengan seleranya gitu Bang. Itu gimana caranya kita ngatasinya Bang?
Iya, itu emang kita ngalamin juga ya, kayak kita pagi itu ya rata-rata kan lebih banyak orang tua. Iya bang. Ya kita ya agak inin dikit lah, maksudnya karena gini, kita kan harus relevan sama jemaat, jadi kita harus ngikutin dikit lah. Gitu, jadi nggak terus-terusan yang langsung lagu nge-rock pagi-pagi, tapi sekali-sekali ada gitu, tetap ada, jadi nggak terus-terusan gitu. Jadi kita mikirin juga, jadi worship leader sama musik director mikirin juga, oh nih gini nih, oke, gitu. Ya itu fleksibel aja sebenarnya, fleksibel. Kita bisa jadi nggak, misalnya jemaat ngomong gitu, ya kan kita juga nggak nurutin jemaat juga kan. Benar bang. Secara kalau leader kita kasih, oke, go ahead, ya, go ahead. Benar. Itu kalau leader kita bilang, musiknya jangan gitu dong, ya kita sebagai kita kan apa ya, kita kan harus nurut dengan ini ya, harus submission, ikutin aja, nggak apa-apa. Tapi sekali-sekali boleh. Kan nggak sering Pak, gitu. Oke bang. Oke, ini teman-teman terakhir, 2 pertanyaan terakhir karena berhubung waktu ya teman-teman. 2 pertanyaan terakhir ada. Oke Ria, silakan Ria. Open mic Ria. Ya jalan. Om mau nanya, ini kayak saksi pribadi sih. Kenapa Om lebih memilih musik pelayanan atau enggak di luar gitu, lagu biasa? Putus-putus boleh. Ke situ gitu. Halo bang. Gimana Nil? Itu putus-putus aku. Gini, kuluruskan bang. Dia tadi bertanya, kenapa abang lebih memilih musik pelayanan dibandingkan musik dunia begitu bang? Putus-putus juga nih, mungkin koneksi aku kali. Siap bang. Enggak, mungkin gini pertanyaannya bang. Ya. Mengapa memilih musik apa pelayanan gitu daripada main musik di luar? Iya benar. Kayak lebih ke saksian hidupnya sih Om. Atau Oh mungkin ada iya. Alah mampus man. Keluar dia. Alah mampus. Apa pula HP-nya? Putus. Putus bang. Nggak pulang juga. Kayak mana nih? Ya pada tahun berapa ya, terus udah itu tiba-tiba kakakku bilang, itu ada ini nih, suruh main nih di persekutuan doa gitu loh. Ya udah saya main gitu loh. Ya main, terus ya akhirnya kita saling enak gitu lah. Nah pada saat itu saya main sama Gembe. Saya nggak tahu lah, Gembe belum tahu, Gembe sama True Worshipper belum tahu. Mereka udah jadi kan emang Gembe-nya pada saat itu emang belum ada pemain gitar gitu loh. Ya kan pakai keyboard semua, keyboardnya ada berapa gitu ya. Nah terus saya main, ya akhirnya kita sering, ya akhirnya saya diajak deh gitu, diajak kemana, main pelayanan gitu. Ya udah saya main gitu. Waktu itu pas lagi dulu saya pernah jadi bandnya Modulus. Saya main Modulus itu sama penyanyinya namanya Stanley Sagala itu. Nah terus lagi vakum tuh, lagi mulai kurang turnya kurang ada, jadi saya ya lagi daripada nggak ngapa-ngapain ya udah ikut main. Nah diajak lah sama itu Gembe itu, ya udah main Gembe akhirnya ya kita enak lah, connect gitulah, ya. Terus kan tiap main saya dengerin firman Tuhan terus kan, firman Tuhannya ada kan, ya udah dengerin. Nah mulai di situ tuh sering dengerin, wah asik juga ya yang bawainnya, anak muda juga gitu. Jadi akhirnya ya udah, pas yang Rise Up saya dibaptis terus main di Rise Up. Wow. Seperti itu.
gitu. Gimana, Ria? Akhirnya udah terusan terus ke True Worshipper, terus ya udah ke JPC Worship. Kalau abang merasa lebih susah musik-musik true worship, justru aku lebih merasa loh bang, lebih susah di musik-musik GPCC. Ya tapi Ya. tapi kalau dari segi sound, memang aku lebih suka GPCC sih bang. Lebih gimana gitu Ya, dibandingkan true ya, ya. worship. Kalau di JPCC tuh kita lebih main sound sih. Oh. Secara kalau pemain gitar ya, Iya. kita lebih kita merhatiin sound. Delay, reverbnya gimana, delaynya lebih ada dotted 8, ada reverbnya lebih besar, atau kalau main riffnya, kalau JVC kan cuman kayak drang atau apa kayak True Worshipper. Iya. Tapi nanti kan ada tuti-tutinya, Iya. ada yang 6/8, ada yang 3/4, ya kayak gitu-gitunya susahnya di situ kalau JVC kalau True Worshipper. Nah, tapi kalau JVC Worship tuh lebih soundnya dipikirin, jadi alatnya juga otomatis beda, sound efeknya juga beda, seperti gitulah. Ini bang, Jadi main clean overdrive. oh berarti gini. Iya, ini kemarin mau aku tanyakan juga bang, belum sempat. Kalau biasanya di musik-musik GPCC dengan true worship, kalau untuk unsur gitar jarang pakai distorsi bang ya, atau lebih ke overdrive? Ya, lebih ke overdrive. Kalau True Worshipper tuh distorsi. Iya benar, terasa bang, terasa. Ya. Terus Aku mainnya lebih distorsi. Kalau ini rubah jadi kayak overdrive clean atau clean overdrive dikit, tambah delaynya lebih banyak, terus sama reverbnya lebih banyak gitu. ini kita bicara di luar penyembahan dulu bang ya, di luar penyembahan dulu. Ya. Komposisi abang dalam mengatur efek di GPCC itu perpaduan setup gitar itu apa bang efeknya? Overdrive, delay, apa aja bang? Iya, ada kompresor, overdrive, ada clean clean boost, overdrive, baru delay, baru reverb. Delay baru reverb. Ya, delaynya kadang-kadang juga bisa didouble. Itu kan kemarin Delay. aku lihat video abang di YouTube-nya Rama gitar apa itu bang kan? Nah, itu aku itu lihat. bisa lihat gitu. Iya, itu aku lihat gitar abang kan kayak misalnya abang petik sekali, itu dia wow gitu kan, kemana-mana gitu, kayak bergaul apa gitu dia bang. Ya, Itu kan abang kemarin abang petik sekali kan, terus dia suaranya kemana-mana, keren gitu dia, kayak summer gitu bang dia. ya. Itu pakai apa aja bang itu? Delay. Delay bang ya? Ya, itu delay sama reverb. Delay reverb. Soalnya kan bang, Iya. kalau kita bermain musik ini kan juga sound kita kan ngaruh juga itu bang kan. Makanya Iya, aku juga iya, pengen sangat tahu ngaruh. juga. Karena itu Ya, itu ada settingannya, ada settingannya, ada seperti itu. abang pakai Stormbox. Pakai ya kali ini sih enggak lagi pakai Helix gitulah. Helix bang. Oh. Kalau gitar bang apa? Ini nggak endorse bang ya, bukan endorse. Kalau gitar menurut abang yang keren cocok apa? Yamaha. Yamaha bang. Tapi endorse itu bang. Iya, endorse. Endorse. Gak boleh bilang enak kalau masih di endorse. Oh, kalau udah habis apanya baru bilang. Harus bilang enak. Harus bilang enak bang. Nanti kalau udah habis masa endorse baru bang ya. Ah, itu bisa bilang yang lain yang enak. Tapi ini bang, ini soal kejujuran abang dulu, kejujuran abang. Yang lebih enak apa bang mainnya? Pakai gitar apa bang? Bisa Yamaha. Yamaha. Kalau nggak salah abang pertama kali pakai gitar chord. Ya dulu chord. Dulu endorse juga bang. Iya, endorse. Berarti dulu lebih enak chord gitu bang ya? Iya. Sekarang Yamaha lebih enak. Iya, benar. Tapi kan ngerti. Tapi bang ini bang, kenapa memang Yamaha lagi getol-getolnya bang ya untuk musik-musik apa bang worship ya? Ya, beneran. Mereka kayak ada divisi buat praise and worship.
untuk ke gereja-gereja. Oh. Teman-teman kita juga sebenarnya di Yamaha. Dan rata-rata memang kulihat pemain GPCC pakai Yamaha semua bang ya. Ya, Endorse. ya. Oh, oke. Gimana teman-teman, ada mau tanya lagi? Nggak enak juga kok, enak kok. Nggak, bukannya mendingan nggak usah kan. Oh gini bang, menurut abang kan pakai gitar Yamaha. Abang pakai gitar Yamaha. Yamaha terdepan. Yamaha selalu di depan. Yamaha selalu di depan. Oke, menurut abang Gimana? kekurangannya di mana? Kekurangannya di Yamaha ini. Kalau selama abang pakai, harus ada loh bang. Gak mungkin semua kelebihan, pasti ada kekurangan. Kelemahannya mungkin ya kayak pick up-nya. Pick up bawaan, Bang. Pick up-nya dia tuh maksudnya nggak apa yang pingin kayak GPCC Worship pingin gitu loh. Maksudnya model-model kayak musik yang kita jalanin. Jadi ya makanya aku ganti. Oh, abang pakai pick up apa bang? Yang terbaru pun yang baru ya langsung ini loh tuh. Nah ini oke sih. Ini udah nggak perlu diganti lagi pick up-nya. Ini yang Pacifica. Wow. Apa ya? Yang itu tuh yang ada deh. Nggak boleh terlalu ini nih. Gimana ya jaringanmu? Allah Tuhan. Yang terakhir yang sekarang aku lagi di pas gitu sama musik. Oh. Jadi abang kalau udah ambil gitarnya itu pick up-nya abang ganti langsung ya? Ya, yang lain tak ganti kalau kecuali yang ini aja enggak. Kasih rekomendasi lah bang, pick up yang cocok untuk worship bang. Ya, nanti gampang. Kasih rekomendasinya bang ya. Gitarnya apa dulu nanti? Aku pakai Fender bang. Oh, udah bagus lah. Tapi itu bang, kan abang bilang kemarin di YouTube abang kemarin kan kalau Fender Amerika kan nggak support bang, nggak kurang lah bang ya, kurang lah ya. Iya. Lebih enak bang. Yang Jepang soundnya lebih dapat, iya lebih dapat. Lebih dapat. Oh. Tapi bukannya nggak bisa, tapi maksudnya bisa, tapi lebih enakan yang Jepang, lebih dapat suara tueng itu lebih dapat. Oh, di Jepang bang yang ya. lain jadi bingung nih kalau kita ngomongin gitar nih. Makanya kemarin tadi bang agak dialihkan dikit pembahasan. Oke, yang lain ada mau bertanya? Oke, ayo silakan. Mana ya? Apa lagi? Yuk, Johnny. Oke, John, silakan John. Yo, aku nanya Om. Ya. Ya, sih. Kita kan Om sebagai pelayan musik Om. Salah nggak Om? Salah nggak nih? Kita sebagai pelayan musik salah nggak mendengarkan lagu-lagu dunia daripada mendengarkan lagu-lagu rohani gitu? Banyak yang gereja lain bilang salah. Tapi maksudnya gini loh, sebenarnya dia bukan yang melarang. Gereja-gereja yang bilang salah terus dia nggak ngelarang. Cuman maksudnya ngedidik supaya kalian bener-bener lebih bisa fokus. Jadi takutnya nih ya, seringan dengerin lagu-lagu sekuler atau lagu-lagu dunia, jadi kebablasan. Gitu loh. Sebenarnya maksud gereja itu tuh seperti itu. Oh. Belakang dengeran kesana dibandingin nanti sama musik rohani. Kan lagu-lagunya banyak yang maksudnya lebih enak. Jadi kalian jadi terdistract gitu loh. Maksudnya seperti itu. Ya. Kalau saya sih emang dengerin musik ya karena kerjaannya musik sekuler juga saya dengerin gitu loh.
dengerin juga. Memang nggak salahnya kan Om, cuma jangan terlalu fokus ke lagu dunia Om ya. Ya benar. Jadi kan kadang-kadang liriknya kan itu banyak yang nggak benernya gitu. Iya benar Bang, benar. Maksudnya, leader kita tuh kan Iya, supaya iya. kalian tuh nggak terbawa gitu loh. Tapi sebenarnya itu bukannya nggak bohong, supaya ngejaga kalian present worship supaya benar-benar fokus ke sana. Mereka bilang jangan dengerin gitu itu pukul ratanya Oke. gitu, karena mereka takut gitu loh. Maksudnya maksud mereka tuh bagus Oke, gimana John? gitu ya, ngerti kan? Tapi Ngerti John? Ngerti Om. Oke. Ngerti Om. Ada lagi John? Nggak ada sih Bang. Nggak ada lagi? Nothing. Ya udah matilah kau. Oh. Oke, yang lain ada mau bertanya? Ayo. Ada lagi? Kalau bukan ada lagi. kopi Udah Bang. Ngopi lah. Kopi Bang. Ya Bang. Ya mana di situ? Kopi manis ya? Arabica nih, Promosi Bang. Penyakit gula kalau nanti. Promosi ya Bang. Arabica. Abang promosi kan? Siapa yang punya kopi? Ini Bang, cuma warnanya lagi kayak gini Bang. Ada tawaran itu Bang. Teh manis. Teh. Oh iya ya Bang, sorry Bang. Apa kau? Oke Bang. Tak dalih itu Bang. Dalih. Oke, apa lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Lemah. Ada lagi? Apa lagi? Adi, Roman mau bertanya? Yang juniornya yang masih belajar itu. Ayo. Adi tadi katanya mau bertanya Adi. Kalau nggak ada yang nanya udah nih bubar nih. Tunggu dulu Bang. Masih malu-malu ini Bang. Iya. Ayo Adi bertanya Adi. Jangan malu-malu tikus. Jangan malu-malu kucing. Gimana cara biar gak minder? Ayo Yunus. Yusuf. Ayo Yunus. Oke Yunus, open mic Yunus, open mic. Apa? Mau nanya saya Om. Gini, gimana caranya biar enggak gugup kita saat melayani di altar? Biar enggak gugup, takut keluarin semua ilmunya yang ada di hati, yang ada di pikiran. Oh. Gimana Bang Daniel? Aku nggak jelas loh. Gini Bang, gue luruskan Bang. Ya. Dia bertanya gimana caranya biar gak gugup saat sudah di altar gitu Om. Nggak apa, sorry. Gak gugup. Oh. Ya gini, gugup itu gugup tuh ada macam-macam ya. Ada gugup yang emang bawaannya dia nggak biasa dilihat orang. Ada gugup ya karena kurang persiapan. Iya. Ada gugup apa lagi ya, ada macam lah ya. Cuman paling yang dua ini aja sih sebenarnya yang bisa kita beresin. Ya kalau kurang persiapan ya mungkin kita persiapannya lebih banyak aja waktunya. Misalnya kalau kita lagi ngulik-ngulik lagunya, mungkin misalnya kita hari Minggu kita ngulik. Nah, kalian kalau dapat lagu itu berapa lama ya? Boleh tahu nggak? Maksudnya dapat lagu ngulik Bang, ngulik. Iya, lagu ini misalnya nih buat Minggu itu dikasih tahunya kapan? Oh, biasanya kalau kayak macam kami Bang, kebetulan aku satu gereja dengan dia Bang ya, satu gereja. Kalau misalnya kami latihannya hari Sabtu, berarti Jumat malam itu udah keluar lagu Bang. Karena di situ itu tukang siapa WL. Gitu Bang. Oke. Kalau di kita itu seminggu sebelum. Seminggu sebelum. Iya.
Seminggu sebelum Bang ya? Ya, misalnya nih hari Minggu, minggu sebelumnya tuh udah dibahas, Oh. terus udah dikasih tahu. Jadi mereka ada waktu untuk ngulik. Kalau kalian cuman ngasih tahu Jumat, Sabtu, kalian persiapannya kan berarti cuman malam aja kan? Dan wajar jadi gugup Bang ya? Iya. Ya wajar jadi gugup, wajar kurang persiapan, wajar jadi apa ya? Jadi nggak bisa nyembah. Oh. Ya Berarti kan kita karena lagi mikir, kita main mikir, Iya. mikir ya, Sedangkan- abisnya apa ya. Jadi sedang- kita nggak ada waktu untuk nyembah Tuhan. sedangkan sekelas GPCC saja menyiapkan waktu seminggu loh Bang ya? Seminggu. Ya itulah kelemahan. Maksudnya kalau kita latihan terlalu dadakan. Oh iya. Jadi kita tuh seminggu sebelumnya tuh udah keluar, kayak misalnya paling lambat Senin tuh udah keluar lagunya, udah sama kuncinya, udah sama ininya. Oke. Dan nanti kan tuh ada orang kan pelayanan tuh ada yang kerja, ada yang sekolah, Benar. ada yang ini ya. Jadi emang kita juga sebagai gereja harus kasihnya lebih dulu supaya dia ada persiapannya. Mereka tuh ada banyak waktu. Jadi kan mereka kalau sampai dikasih Senin nggak, mesti mainnya mesti salah-salah, ya berarti kan dia nggak kurang mempersiapkan diri. Iya benar. Jadi kita bisa ngomelin, lu kurang ini nih. Ya, sekarang kalau kasihnya hari Jumat, Sabtu latihan, kita nggak bisa ngomel juga. Ya kan, maksudnya nggak bisa, wah lo ini nih, gitu. Ya wajar lah, saya disalah-salah mulu. Jadi kita pun begitu. Jadi orang punya waktu kan beda-beda. Ada yang kerja, dia mungkin baru bisa ngulik hari Selasa atau hari Rabu. Terus sama hari Jumat, jadi bisa seminggu bisa 2 kali dia ngulik, nggak latihan lagi. Itu. Jadi di kita tuh selalu waktunya kayak buat minggu ini nih udah ngomongin buat minggu depan gitu loh. Yang sedang jalan ini yang buat minggu besok nih udah minggu lalu ya udah ngomonginnya gitu. Cuman digeser doang. Oh iya benar. Kadang-kadang gini, wah. Cuman digeser doang, cuman kita kadang-kadang pikir kan lagu ini baru keluarnya nggak juga, kita bisa tentuin gitu. Apalagi kalau kita punya tema ya gereja. Iya Bang. Makanya hubungan sama gembala juga harus ada hubungan antara present worship sama gembala. Jadi kita nanya minggu depan mau ngomongin apa gitu, mereka udah siapin. Oh iya ini, benar. Oke. Kalau mereka bilang kita belum tahu nih ngomongin apa, ya udah kita siapin aja. Oh iya benar, dapat pelajaran yang benar. Yang ada. Ya selama ini kami memang belum pernah Jadi seperti itu Bang. persiapannya kalian tuh bisa lebih bagus. Memang selama ini dapat pelajarannya. Memang selama ini kita memang selalu diserahkan kepada WL untuk menentukan lagu Bang. Belum pernah sampai berpikir gitu Ya. tema untuk hari Minggu apa gitu kan, biar disesuaikan. Ya benar. Ya kalau emang diserahin sama WL nentuin, ya udah WL-nya seminggu sebelumnya. Emang agak ribet ya awalnya, tapi begitu kalau di jalan mah udah biasa kok. Tapi secara Dirubah gitu, jadi pasti agak. tapi aku lihat Bang ya, secara tidak langsung ini dari mempererat hubungan antara jemaat gembala dengan semua tim ya Bang ya, kalau diberlakukan seperti ini. Ya benar. Karena semua bakal sinkron. Ya. Oh iya, Bang. Jadi ada komunikasi sama gembala juga. Gembala juga pasti kalau ditanyain gitu kan dia juga lama-lama dia akan mempersiapkan kan dari jauh-jauh hari. Pasti juga ya connect lah. Kan lebih bagus kalau kita nyanyi sesuai dengan apa yang mau difirmanin. Iya Bang, benar. Ya kan? Terus sudah dipersiapin lagi. Iya. Dadakan, walaupun kita bisa main juga kan dadakan sebenarnya. Cuman kan kalau lebih
ucapin tuh lebih bagus. Apalagi penyembahan sesuai dengan khotbahnya gitu Bang ya. Iya, benar. Oke. Itu aja, cuman digeser aja kok. Mantap. Kita awalnya juga susah. Awalnya susah. Tapi lama-lama udah biasa sekarang. Oke. Oke, yang lain gimana? Yunus, itu tadi udah dikasih Bang Daniel cara biar gak gugup. Walaupun aku tahu kau gugup gara-gara situ pacarmu. Oke, yang lain mau bertanya? Oh gitu. Lain lagi. Itu alasan ketiga itu. Karena ada orang yang disayang gitu Bang ya. Oke, ayo yang lain mau bertanya. Biasa itu ya. Biasa. Bolehlah Bang Daniel kita minta kesimpulan terakhir dari Abang. Menurut Abang penyembah bagi pemain musik, penyembah yang benar itu seperti apa bagi menurut Abang? Kesimpulan terakhirnya Bang. Ya, penyembahan kita nih sebenarnya kita harus memperkuat tuh ada 4 unsur ya. 4 unsur. Spirit, soul, sama ya 4 unsur. Mungkin kita mungkin ada ayat sih sebenarnya ya. Bentar ya, aku cek. Mungkin bisa, maksudnya nanti kalian bisa buka itu di Lukas 10 ayat 27 ya. Lukas yang 10 bilang, love the Lord and your God with all your heart and soul and strength and mind. Itu 4 unsur itu emang kita bisa perkuat gitu ya. Misalnya kayak heart ya, itu emang kita harus punya hubungan baik dengan Tuhan. Itu nomor 1 tuh. Heart. Ya, hubungan baik. Kalau yang bedain pemain musik itu sebenarnya di situ loh sama musik sekuler. Ya, itu yang harus, itu paling penting. Terus sama soul itu mengenai passion. Iya. Ya, strength tuh kita kalau pelayanan tuh kita emang harus bayar harga. Kita harus bayar harga, bayar waktu. Kalau kita cuman datang udah ini enak-enak aja, itu sebenarnya kita belum dihitung sebagai pelayanan. Kita harus bayar harga gitu loh. Tuhan akan ngelihat gitu loh. Kita bayar harga dengan waktu, mungkin dengan kita punya alat, kita misalnya ngorbanin beli alat, ngorbanin uang kita untuk alat gitu loh ya. Itu salah satu bentuk pengorbanan yang kita berikan pada Tuhan gitu loh. Terus juga belajar ya, kita belajar musik itu tuh pengorbanan loh. Ya, kita belajar dengan uang kita yang kita punya, terus kita itu belajar untuk kita supaya kita main musiknya jadi bagus untuk di pelayanan. Itu bayar harga, itu bentuk-bentuk bayar harga ya. Jadi kalau kita melayan tanpa ada pengorbanan ya menurut aku sih ya kita nggak terlalu ini ya, kurang selangkah lebih maju ya. Terus sama pikiran ini ya kita belajar seperti belajar atau mengetahui harmoni atau belajar mengenai aransemen ya, seperti itulah dalam bentuknya. Jadi bukan hanya musik ya, ini juga untuk worship leader juga dia harus melatih vokalnya, dia harus bisa genre lain, dia harus bisa cara nyanyi, cara pernapasan ya, itu harus dilatih semua. Bukan hanya itu aja ya, firman Tuhan juga harus lebih dalam, karena kalau enggak ucapan-ucapan kita nggak jadi sesuatu juga kalau kita cuman hanya ngomong nggak berdasarkan itu ya. Oke. Ya seperti itu aja sih. Penyembahan itu ya sebenarnya gaya hidup kita gaya hidup yang kita hidupi setiap hari. Jadi penyembahan itu bukan pada saat hari Minggu aja. Benar. Penyembahan itu setiap hari yang kita lakukan, itu namanya penyembahan. Yang kita jalanin itu penyembahan. Oke. Jadi ini penyembahan kita berikan nama Tuhan nih, hidup kita nih terus jati. Oke. Jadi teman-teman, sekian apa Zoom kita hari ini, sharing kita dengan Bang Daniel. Bentar. Ya Bang?
Ya bang. Oh, tutup dengan doa. Oh, tutup dengan doa. Oke, kita serahkan kepada Roman. Roman tutup dengan doa, Dek. Roman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini dan percaya umat ini mendengar saja Tuhan, tapi ini menjadi pelajaran bagi kami Tuhan. Tuhan kasih kami ada saat ini Tuhan, kami berkumpul saat ini walaupun lewat Zoom. Ini semua bukan karena kebetulan, Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sharing-sharing pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan jaringan ini bisa menjadi yang terbaik bagi kami, mengambil yang terbaik. Dan Tuhan, Engkau berkati setiap kami Tuhan, Engkau berkati Bang Daniel, Engkau berkati Bang Daniel Sagala, Engkau berkati Diana Baba, Engkau berkati Lentina Siregar, Engkau berkati Kak Sylvia Monalisa, Engkau berkati Jaluhu, Engkau berkati Mas Yunus, Engkau berkati Bang Calvin Kultom, Engkau berkati John. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan dalam hari ini Tuhan, terima kasih. Ini semua karena anugerah Tuhan, ini semua karena lawatan Roh Kudus. Mungkin tanpa Roh Kudus kami tidak bisa Tuhan. Terima kasih ya Bapa, renungan berkati kami, sharing-sharing ini Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan setiap hidup kami lalu menyembah Tuhan, bahkan juga Tuhan pribadi kita yang lebih lagi yang tidak tahu orang, tapi kami memiliki pribadi yang Tuhan ketahui. Terima kasih Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya kembalikan doaku ini Tuhan kepada-Mu ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terpujilah Tuhan, dimuliakanlah Tuhan. Dan percaya semua katakan amin. Amin. Oke, Bang Daniel. Terima kasih banyak Bang, udah meluangkan waktu sama kami Bang. Banyak ilmu yang kami dapat hari ini Bang. Lagi lockdown di Jakarta nih, lagi nggak bisa kemana-mana. Oh, semoga pandemi ini cepat berakhir Bang ya. Nah, ya. Ya, benar. Dan jangan lupa Bang, pick gitarnya ditunggu ya Bang. Siap. Oke Bang, aku tunggu Bang pick gitarnya. Makasih banyak Bang, salam abangku, salam.